Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel PBK, Pendidikan Bahasa Kita, Bahasa Indonesia. Sahabat, sebelum saya bahas materi dalam video kali ini, saya ingin bercerita. Pernah suatu hari ketika sudah tiba waktunya sholat, saya bersama teman-teman pergi ke salah satu masjid. Nah, di dalam masjid itu terdapat satu tulisan. Tulisan itu sulit sekali saya cerna melalui akal. Seperti apa tulisannya? Seperti ini sahabat. Apakah sahabat bisa memahami maksud dari kalimat itu? Yang membawa HP harap dimatikan. Nah, begitulah kalimatnya sahabat. Jadi maksud dari kalimat itu sebenarnya ingin menyampaikan kepada jamaah atau kepada setiap yang ingin sholat di masjid itu, bahwa ketika melaksanakan kegiatan ibadah di dalam masjid, maka setiap orang yang membawa HP harus mematikan HP itu, atau HP-nya itu harus di silent ataupun didiamkan. Namun karena kalimatnya begitu, maka penafsiran saya berbeda. Mengapa demikian? Karena kalimat itu tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena sulit untuk diterima oleh akal. Artinya kalimat itu tidak logis. Nah, seperti itu tulisannya sahabat. Kira-kira bagaimana dengan Anda sahabat? Apakah Anda bisa memahami kalimat tersebut? Baik, dalam video kali ini materi kita yaitu kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif dan seperti apa contoh kalimat efektif itu? Simak materi ini dari awal sampai akhir. Untuk membedah kalimat tersebut, maka kita harus mengetahui dulu ciri-ciri dari kalimat efektif. Seperti apa ciri-ciri kalimat efektif? Berikut ini ciri-cirinya. Ciri yang pertama yaitu kalimat efektif harus logis. Apa itu logis? Logis artinya bisa diterima oleh akal. Seperti kalimat tadi sahabat, yang membawa HP harap dimatikan. Kalimat ini tidak logis. Sekarang mari kita lihat. Maksud dari kalimat ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa setiap orang yang membawa HP itu HP-nya wajib untuk dimatikan atau wajib untuk didiamkan. Namun karena bentuk kalimatnya yang membawa HP harap dimatikan, maka penafsiran saya yang dimatikan bukanlah HP-nya, tetapi yang membawa HP. Yang membawa HP ini adalah orangnya. Jadi kalau ada kalimat di masjid dalam bentuk yang membawa HP harap dimatikan, berarti yang mau dimatikan itu bukan HP-nya, tetapi orangnya. Sebab yang membawa HP itu adalah orangnya. Lalu bagaimana perbaikan kalimat tersebut? Perbaikannya adalah kita harus mengubah subjek dari kalimat itu. Jika yang dimaksud dalam kalimat itu yaitu HP yang harus dimatikan atau tidak dibunyikan nada deringnya, maka subjek dalam kalimat tersebut haruslah si HP, bukan orang yang membawa HP. Bagaimana contohnya? Yang membawa HP, HP-nya harap dimatikan. Sekarang mari kita masuk ciri yang kedua dari kalimat efektif. Kalimat efektif tidak pleonasme. Artinya kalimat efektif itu hemat kata, tidak boros kata. Pleonasme yaitu mubazir dalam penggunaan kata-kata di dalam kalimat. Bagaimana itu dikatakan mubazir? Karena kata yang maknanya sama ini diulang lagi dalam kalimat tersebut. Seperti ini contohnya sahabat. Adik naik ke atas pohon. Perhatikan kalimat tersebut. Di sana ada mubazir kata sahabat. Pada kata apa? Naik ke atas pohon. Kita sudah sama-sama tahu sahabat bahwa makna dari kata naik
itu sudah pasti ke atas. Tidak ada makna dari kata naik itu ke bawah. Jadi ketika dikatakan adik naik ke atas pohon, pohon itu kalau dinaiki sudah pasti ke atas. Jadi makna kata naik yaitu ke atas, bukan ke bawah. Untuk memperbaiki kalimat ini harus dibuang salah satu dari kata itu. Kata yang mana? Itu yang harus kita buang adalah kata atas. Jadi bagaimana perbaikannya? Perbaikan kalimatnya adalah sebagai berikut. Adik naik ke pohon. Jadi kita buang kata atas. Ciri kalimat efektif yang berikutnya atau yang ketiga yaitu tidak boleh ambigu. Apa itu ambigu? Ambigu yaitu memiliki makna yang ganda atau makna di dalam kalimat itu ada dua. Jadi multitafsir. Seperti ini contohnya sahabat. Saya membaca buku sejarah baru. Ini artinya terdapat dua makna di dalam kalimat tersebut. Yang pertama, ada buku baru, dan yang kedua, ada sejarah baru. Maka, untuk memperbaiki kalimat ini adalah sebagai berikut. Nah, sekarang ciri yang keempat dari kalimat efektif yaitu kalimat efektif harus ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau dalam istilah lain disingkat menjadi EB. Mengapa kalimat itu harus ditulis sesuai dengan ejaan? Di video yang pertama sekali saya unggah dalam channel ini sahabat, di sana saya sudah menerangkan penulisan huruf kapital untuk penulisan nama. Dalam kalimat ketika menulis huruf kapital itu salah, maka kalimat itu menjadi tidak efektif. Contohnya seperti ini sahabat. Kemarin sore Budi berlibur ke Pulau Seribu. Di dalam kalimat ini terdapat kesalahan huruf kapital yaitu pada kata Budi dengan kata Pulau Seribu. Budi itu untuk penulisan nama maka harus menggunakan huruf kapital. Pulau Seribu itu penulisan geografi, dia harus menggunakan huruf kapital. Sahabat, itulah ciri-ciri dari kalimat efektif yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Ingat ya, ketika sahabat menulis atau ketika sahabat ingin berbicara, maka gunakanlah kalimat-kalimat yang efektif. Mengapa demikian? Karena ketika sahabat menulis atau berbicara tidak menggunakan kalimat efektif, maka orang yang mendengar atau orang yang membaca tulisan sahabat itu bisa membuat orang bingung dalam memahami kalimat tersebut. Bagaimana tidak bingung kalau kalimatnya tidak logis? Bagaimana tidak bingung kalau kalimatnya tidak hemat? Bagaimana tidak bingung kalau kalimatnya tidak sesuai ejaan atau kalimatnya ambigu, memiliki dua makna? Ini tentu akan membingungkan sahabat. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.